Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem inventaris, materi sistem inventaris, di mana kemarin kalian sudah mengerjakan review jurnal. Kenapa saya menyuruh kalian mengerjakan review jurnal? Jadi ada pandangan secara umum, jadi sehingga kalau sudah masuk kelas sistem inventaris kalian bisa memahami lebih dalam. Kenapa sih ibu itu menyuruh mengerjakan review jurnal untuk sistem inventaris berbasis desktop maupun berbasis web? Jadi sistem inventaris dalam suatu perusahaan manufaktur, sistem penyimpanan hasil produksi sangatlah penting perannya. Tidak mungkin barang produksi yang dihasilkan akan langsung didistribusikan ke semua pelanggannya. Hal ini menyebabkan kebutuhan adanya tempat penyimpanan dan sistem penyimpanan yang baik. Tempat penyimpanan yang baik tidak harus sangat besar, sebab jika tidak ditunjang dengan sistem penyimpanan atau sistem inventaris yang baik, maka pemanfaatan tempat penyimpanan bisa maksimal. Artinya kita tidak perlu membeli misalnya nih, kita tidak perlu membeli kulkas untuk es batu jika kita hanya untuk menggunakan esnya itu hanya untuk seminggu sekali. Tapi kalau kita untuk berjualan es batu, maka kita perlu kulkas untuk menyimpan es atau menyimpan daging di sistem freezer kulkas. Sistem inventory dan backtracking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem inventory. Jadi bahasa sistem inventaris itu ada sistem inventory, ada software warehouse. Jadi ada tempat penyimpanan. Jadi kalau misalnya pabrik-pabrik besar itu ada warehouse-nya. Jadi ada juga namanya inventory, tapi kadang-kadang kalau pabrik-pabrik besar disebut tempat gudangnya semua itu warehouse. Perusahaan adalah sistem pemasukan, pengeluaran, pemeriksaan stok, dan pembuatan laporan. Sedangkan untuk pencarian tempat yang tepat untuk barang yang akan diinventory adalah dengan menggunakan algoritma backtracking. Jadi backtracking itu penelusuran kemungkinan satu persatu sampai didapat solusi yang paling baik. Berikut adalah penjelasan sistem inventory yang berlaku dalam gudang secara umum serta penjelasan algoritma backtracking secara terperinci. Untuk sistem inventory yang akan ditekankan pada pemrosesan masukan barang, pengeluaran barang, serta pemeriksaan stok barang. Berikut ini akan dijabarkan secara detail mengenai ketiga proses tersebut. Ingat, yang pertama apa? Pemasukan barang, di mana proses penambahan inventory barang. Jadi kalau yang namanya pemasukan itu adalah proses penambahan barang. Kemudian proses pemasukan barang dalam perusahaan terjadi setelah adanya pembelian dari supplier. Jadi ketika kita membeli barang dari supplier atau penyedia barang, jika terjadi return penjualan atau barangnya kita balikin lagi, barang tidak akan disimpan sebagai inventory barang baru, tetapi akan disimpan sebagai barang rusak. Misalnya nih, kita udah tahu ini barang udah kadaluarsa, kita kemudian melakukan expired ini untuk misalnya sistem inventory di Indomaret, Alfamart, di Carrefour. Jadi ada barang yang rusak atau barang kadaluarsa, barang itu akan kita simpan sebagai barang rusak, bukan barang inventory barang baru. Ingat ya, barang yang akan direturn itu bukan masuk ke dalam penyimpanan inventory barang baru, tetapi akan disimpan sebagai barang rusak. Kemudian pengeluaran barang.
barang. Pada proses pengeluaran barang, kegiatan utamanya yaitu pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan pesanan ataupun pengiriman barang ke distributor pelanggan. Pengeluaran barang sesuai dengan nota penjualan yang sudah dibuat, dan dibuat juga surat jalan untuk barang yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan stok. Jadi makanya kalau misalnya apa kan ada orang gudang yang memeriksa stok. Oh, kalau di Alfamart itu setiap hari itu ada pemeriksaan stok atau secara periodik. Ada yang 3 bulanan, namun bisa juga dilakukan tidak secara periodik. Pemeriksaan stok tidak selalu dilakukan secara keseluruhan, tetapi lebih sering dilakukan untuk beberapa barang yang dianggap memiliki penjualan yang baik. Misalnya nih, untuk kelas franchise untuk McD, misalnya barang yang selalu sering habis itu karena McD itu kan identik dengan burger misalnya. Jadi yang harus diperiksa oleh si McD secara periodik itu adalah saus misalnya, kemudian roti, pengadaan packagingnya. Jadi ada 3 item dalam inventory tadi yang ada penggunaan logika backtracking, yaitu yang pertama adalah pemasukan barang, artinya ada barang yang masuk dari supplier kepada perusahaan, dan barang yang masuk dari supplier ke perusahaan, jika barangnya itu akan kita kembalikan dengan alasan misalnya rusak ataupun sudah kadaluarsa, maka dia tidak masuk ke dalam sistem inventory. Sedangkan yang kedua adalah pengeluaran barang. Jadi proses mengeluarkan barang dari perusahaan kepada distributor pelanggan menggunakan nota dan juga surat jalan barang yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan stok. Pemeriksaan stok ini dilakukan secara periodik untuk memastikan ketersediaan barang baik di masa-masa penjualan naik ataupun ketersediaan barang setiap harinya, maka perlu dilakukan pemeriksaan stok. Kemudian dari ini semua saya minta kalian untuk menulis item. Ini kan tadi ada tiga hal yang harus ada dalam sistem inventory dalam logika backtracking, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan pemeriksaan stok. Maka dari 10 jurnal, saya minta yang 5 jurnal aja dulu. Kalian tentukan barang apa saja yang dipesan oleh perusahaan di dalam jurnal tersebut, kemudian barang apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, kemudian stok barang apa saja yang harus diperiksa secara periodik di dalam 5 jurnal tersebut. Waktunya 1 minggu, ditulis tangan, kemudian difoto. Ingat, bukunya jangan hilang karena saya akan minta bukunya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.